Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memantau latihan pasukan cadangan yang dimobilisasi untuk berperangan melawan Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022. Latihan tersebut diadakan di distrik militer bagian barat Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengumumkan bahwa lebih dari 200.000 orang telah direkrut menjadi angkatan bersenjata Rusia sejak Presiden Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi parsial pada 21 September yang lalu. Sejak pengumuman mobilisasi, banyak pria Rusia melarikan diri ke negeri tetangga seperti Georgia dan Finlandia demi menghindari wajib militer. Tim forensik dari kepolisian Ukraina menemukan kuburan massal di kota Liman yang baru dibebaskan dari Rusia pada Selasa 11 Oktober 2022. Sekitar 55 mayat yang terdiri dari warga sipil dan prajurit ditemukan. Menurut laporan Gubernur Donetsk, Pavlo Kirilenko, pihak berwenang Ukraina kerap menuduh pasukan Rusia melakukan kekejaman di wilayah pendudukan. Meski tuduhan itu dibantah oleh Rusia. Bulan lalu sekitar 436 mayat ditemukan di Izium. Sebagian besar dilaporkan meninggal akibat kekerasan menurut pejabat setempat. Suara peluru terus terdengar ketika Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu memantau latihan pasukan cadangan yang dimobilisasi untuk berperang di Ukraina. Komponen cadangan Rusia dari wilayah Esclave, Kaliningrad yang direkrut melalui perintah mobilisasi parsial mulai melakukan latihan tempur. Latihan tempur tersebut digelar di markas armada Baltik di Kaliningrad, wilayah Esclave Rusia yang didapit Polandia dan Lituania, dua negara anggota NATO. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia melalui saluran telegramnya pada Rabu 29 September 2022. Sebagaimana dilansir Reuters, semua personil militer yang dimobilisasi mengikuti latihan dasar menembak dengan senjata ringan, kata Kementerian Pertahanan Rusia melalui saluran telegramnya. Selain itu, warga yang dipanggil dari komponen mengasah keterampilan mereka dalam pengoperasian dalam pemeliharaan senjata militer dan peralatan khusus, sambung Kementerian Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menambahkan tujuan dari latihan tersebut salah satunya adalah meningkatkan keterampilan menembak. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi parsial Rusia pekan lalu. Itu merupakan perintah mobilisasi pertama di Rusia sejak Perang Dunia Kedua. Perintah mobilisasi parsial tersebut membuat Putin memiliki dasar untuk mengerahkan ratusan ribu orang dari kategori komponen cadangan untuk berperang di Ukraina. Rusia sendiri memiliki kehadiran militer yang signifikan di Kaliningrad. Komponen militer Rusia yang ada di Kaliningrad termasuk rudal berkemampuan nuklir, armada Baltik, dan puluhan ribu tentara. Selanjutnya, Ukraina temukan kuburan massal berisi 55 jasad di Liman pada Rabu 12 Oktober 2022 pukul 20.25 waktu Indonesia Barat. Ukraina menemukan kuburan massal berisi 55 jasad di Liman, kota yang baru mereka rebut kembali dari cengkraman Rusia. Otoritas Ukraina menemukan satu kuburan massal di kota timur Liman yang baru saja dibebaskan dan belum diketahui sejumlah jenazah yang dikubur di sana, ungkap gubernur setempat Pavlo Kirilenko lewat unggahan daring pada Jumat 7 Oktober 2022. Secara terpisah, kantor berita Ukrinform yang mengutip pejabat polisi senior menyebut bahwa kuburan tersebut berisi 180 mayat. Pasukan Ukraina berhasil merebut kembali kota Liman di wilayah Donetsk dari kendali Rusia pada Sabtu 8 Oktober 2022. Otoritas Ukraina kerap menuding pasukan Rusia telah melakukan aksi keji di wilayah penduduk, dan tuduhan ini dibantah Moskow. Pada September lalu, sebanyak 436 mayat digali dari lokasi kuburan di Izium setelah kota itu dibebaskan. Sebagian besar adalah mayat dari orang yang tewas akibat kekerasan, kata pejabat setempat. Gubernur Donetsk Kirilenko menulis di Telegram bahwa pejabat di Liman telah menemukan satu kuburan massal, kemungkinan ada tentara dan warga sipil. Jumlahnya belum bisa dipastikan. Kirilenko
mengatakan lokasi kuburan lainnya dengan 200 makam warga sipil juga telah ditemukan.